Terima kasih Bu Endang atas paparan yang sangat gamblang menggambarkan tantangan-tantangan yang dihadapi swasta. Pembicara terakhir adalah Bapak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Sebelum beliau bergabung dengan KPK, beliau adalah seorang auditor dengan pengalaman yang luas di sektor swasta maupun di publik sebagai financial management expert. Pak Pahala, Pak Pahala, saya persilahkan dan pesan satu nanti setelah selesai jangan cepat-cepat pergi ya Pak Pahala karena kita foto bersama. Iya, kita kangen sama Pak Hala, jadi kita harus foto bersama. Jangan cepat-cepat pergi. Sementara waktu 15. Nah, tadi saya baru mau minta maaf. Ini lagi rapim di Jakarta gitu. Jadi mau minta maaf bahwa ini saya nyolong waktu dikit gitu karena saya takut sama Pak Eri, saya takut sama Pak Sigit, Bu Natali gitu karena diundang kalau nggak hadir nanti gitu. Jadi saya coba Bu, saya coba. Kalau boleh. Silakan. Boleh. Baik, saya sudah kirim paparan 6 slide saja gitu. Jadi kalau boleh ditayangkan. Tapi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Pak Eri, Pak Sigit, yang sudah lama concern, Bu Natali untuk pencegahan korupsi di sektor swasta. Pak Tumpak Simanjuntak, Irjen Kemdagri, ini kolega di berbagai front untuk isu pencegahan korupsi. Lantas kalau yang lewat lagi Pak Andi Ilham, dulu saya tahunya ada di PPM, saya nggak tahu lagi sekarang di mana. Bu Endang, saya pengguna jasa Prodia yang baik Bu untuk tes gitu. Rasanya udah semua ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya lihat judulnya sangat senang gitu karena pas benar seperti yang KPK pikirkan untuk pencegahan di sektor swasta, inovasi digital. Gitu. Jadi kalau kita rasan-rasan di dalam KPK kita bilang gini, mungkin kita akan hentikan ini cerita tentang menghimbau gitu ya. Ya kayak gini lah, menghimbau lantas bilang jangan ini jangan itu. Dengan digital tiba-tiba semua orang harus ikut. Jadi selesainya acara himbau menghimbau. Kalau Anda tidak peduli lindungi, tidak install, maka Anda nggak bisa kemana-mana. Kan selesai tuh, nggak usah dihimbau-himbau tuh Anda mau vaksin mau nggak, pokoknya kalau nggak ini Anda nggak bisa. Rasanya inovasi digital itu kita belajar selama pandemi ini sangat efektif dan oleh karena itu kalau dibilang peran komite advokasi daerah atau peran pencegahan di sektor swasta dalam memanfaatkan inovasi digital, kita justru sedang dorong keras dengan beberapa inovasi yang kita pikir sangat baik. Sebagai pembuka mungkin slide berikutnya, saya bisa sampaikan bahwa sampai sekarang gitu ya, yang di KPK gitu pelaku pidana korupsi terbanyak selalu dari swasta. Ini jumlah orang sampai sekarang dan ini konsisten dari tahun ke tahun. Kita bisa justifikasi data ini dengan kalau lihat ini orangnya, pidananya apa, ternyata yang paling besar suap. Suap memang paling besar. Dan kalau dilihat suapnya untuk apa, selalu pengadaan barang jasa dan perizinan. Nah, ini menyederhanakan statistik nih. Jadi pelakunya swasta, pidananya suap, perizinan dan pengadaan barang jasa. Terbayang kira-kira kayak apalah gitu ya, senarionya gitu. Jadi ada swasta menyuap gitu, ketangkep gitu, lantas buat apa? Buat pengadaan barang jasa dan perizinan. Oleh karena itu kalau dibilang pencegahannya pergi kemana? Ya harus pergi ke yang paling besar ini ya, dari swasta. Gitu. Oleh karena itu berita baiknya mulai 2021 KPK secara serius menangani pencegahan di sektor swasta dengan membentuk direktorat khusus namanya anti korupsi badan usaha. Mungkin di slide berikutnya bisa dikasih lihat
Jadi aku kalau kita bilang anti korupsi badan usaha ini kalau direktorat berarti di bawahnya ada beberapa satgas. Artinya resources-nya lebih banyak ketimbang sebelum 2021 kita hanya satgas 4 atau 5 orang mengcover se-Indonesia berbagai sektor. Kalau sekarang dia satu direktorat ada beberapa satgas di bawahnya. Kita harapkan resources yang lebih besar baik uang maupun SDM-nya bisa mempercepat gitu ya. Nah, programnya juga sangat jelas di level individu, kita dorong sertifikasi ahli pembangun integritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sektor swasta kita cuma bilang begini, gimana Anda bisa berbisnis tanpa suap, itu aja. Jadi lebih sederhana ketimbang kalau kita ke pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah banyak ceritanya. Tapi kalau di swasta hanya suap. Karena umumnya yang terjadi adalah suap itu dua-duanya keambil. Yang memberi dan menerima keambil. Jadi swasta yang memberi dan orang pemerintah yang menerima itu pasti dua-duanya kena. Tapi kalau gratifikasi, swasta memberi, pemberinya saja yang kena. Kalau gratifikasi gitu. Kalau pemerasan, pemerintah memaksa Bapak Ibu sekalian di sektor swasta sehingga terpaksa memberi, maka yang meras saja yang kena. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya mau bilang adalah paling enggak adalah individu di perusahaan ini yang paham gitu. Apa itu pidana korupsi? Ada 30 jenis, kalau diringkas jadi 7, yang relevan dengan swasta cuma 3. Suap, gratifikasi, peras. Cuma itu saja. Kalau peras Anda tidak kena, kalau gratifikasi tidak kena, kalau suap kena. Karena dianggap suap itu sudah ada kesepakatan di depan. Kayak kan gitu ya. Kalau saya menang, maka gitu, Anda akan saya kasih 2%. Tapi kalau peras, kalau Anda mau menang, Anda harus kasih saya 2%. Saya tidak mau. Ya, tapi kalau gitu Anda nggak menang, kalau ada dokumentasinya, Anda kasih rangkanya peras. Tapi kalau suap itu dua-duanya berniat dan ketemu. Makanya dua-duanya kena. Nah, individu bersertifikat ini paling enggak di tiap perusahaan dia bisa bedain 3 itu aja. Suap, gratifikasi, pemerasan. Asal dia bisa bedain itu, paling enggak korporasi punya resources di dalam tempat nanya. Dan sertifikasi ini gratis, online saja saya mengundang itu untuk Bapak Ibu sekalian di sektor swasta yang ikut dalam webinar kali ini untuk coba cari ke websitenya KPK dan daftarkan. Nah, sesudah di individu kita ingin ada di korporasi, gitu ya. Di korporasi sebenarnya kita bilang sistem manajemen anti suap. Sayangnya kepleset seakan-akan hanya ISO. Kita tidak pernah mengendorse apapun sistem itu. Malah begitu saya baca kaki punya 75 checklist. Nah, ini yang kita cari. Sebanyak mungkin panduan itu ada, KPK bikin panduan cek, cegah korupsi. Itu kita ambil dari berbagai sumber, termasuk Kadin ikut menyusun, kita lempar, silakan dipakai. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya di perusahaannya, beberapa korporasi multinasional biasanya sudah punya, silakan dipakai. Kalau mau pakai ISO, silakan. Sekarang ada pemain baru, kaki 75 checklist, lebih mudah lagi, silakan dipakai. Buat kita, yang penting korporasi punya sistemnya dan dijalankan. Jalankan ini yang susah gitu kan, karena banyak komponen ada di situ. Nah yang terakhir, individu sudah ada di dalam, korporasi sudah baik, tapi kan korporasi begitu masuk ke bisnis kan ada lingkungan usaha. Dia berinteraksi dengan teman sendiri, dengan pemerintah, dengan begitu interaksi ini terjadi di lingkungan yang masih koruptif seperti sekarang, rasanya yang pertama dan kedua agak sia-sia. Ada orangnya tahu bahwa suap itu tidak boleh, tapi ada sistem manajemen yang sudah berjalan itu tidak boleh, tapi lingkungan usaha kan, perusahaan kata Bu Endang kan harus untung juga. Kita bukan lembaga sosial ini, gitu kan, harus untung. Syukur-syukur untungnya besar dan sustain selama-lamanya, syukur-syukur. Gitu. Kalau bisa lagi tidak perlu menyuap. Itu saya 100% nanya kalau di teman-teman anggota Kadin atau asosiasi, tidak ada yang bahagia menyuap, tidak ada. Tapi kan keadaan membuat, atau dia membuat keadaan itu. Dengan kata lain, lingkungan usaha inilah yang sekarang masih jadi PR paling besar. Kalau level perusahaan, level individu kita bisa percepat. Bisa cepat stempelnya dapat. Tapi masuk ke lingkungan usaha, seperti
di pandemi ini, lingkungan usaha sektor kesehatan meriah, Bu Endang. Yang nggak pernah main juga ikut main. Siapa juga yang nggak bisa ngadain masker? Semua jadi ikut main. Yang pemain asli malah kebingungan gitu. Ini kenapa jadi begini ya gitu ya. Tapi itu lingkungan usaha yang sekarang kita coba selesaikan lewat pembentukan Komite Advokasi Daerah di 34 provinsi. Komite Advokasi Nasional hanya ada di 6 sektor. Sektornya yang kita pandang penting, sektor Komite Advokasi Nasional, infrastruktur, karena banyak karya-karya, pangan, karena itu hajat hidup orang banyak, kehutanan, karena itu sumber daya alam kita, migas sama sumber daya, keuangan, karena itu darahnya ekonomi, dan yang terakhir kesehatan. Kesehatan ini jangan dilihat angka, ya gitu, ini dilihat dampaknya juga buat manusia Indonesia gitu. Di slide berikut, di perbaikan lingkungan usaha di tingkat daerah, kita yang berikutnya, slide berikutnya. Kita lakukan dengan membentuk forum duduk bersama. Beberapa rekan-rekan di sini mungkin pernah ikut gitu ya. Duduk bersama di slide berikutnya. Antara pemerintah daerah, mitra utama, KPK fasilitator, dan di sebelah sini Kamar Dagang, Asosiasi Bisnis Masyarakat. Silakan disebutkan hambatan apa yang membuat Anda berusaha terpaksa menyuap. Jadi jangan bilang saya susah nih usaha sekarang nggak ada order, itu urusan Anda masing-masing. Gitu. Saya harus kejam bilangnya. Tapi kalau saya nggak bisa Pahala hilang suaranya? Ya, Bu Natali. Pak Pahala nampaknya hilang. Ya, nampak. Ya. Silakan Bu Natali, apakah nampaknya kita kehilangan signal dengan Pak Pahala Nenggolan ya, Ibu ya? Nampaknya demikian, David. Jadi sementara kita menanti kembalinya, insya Allah Pak Pahala dalam forum ini, saya ingin membuka waktunya untuk tanya jawab. Ini waktu kami atau waktu kita sangat terbatas, masih ada 15 menit lagi. Nah, itu Pak Pahala muncul kembali. Sudah ada lagi, ya. Maka Pak Pahala, lanjutkan saja. Baik, sorry, saya minta maaf. Jadi di daerah 34 provinsi yang masih aktif baru 19. Tapi kita mendengar dari banyak sektor, terutama di real estate, sama di konstruksi. Apa saja yang membuat bisnis mereka sampai sekarang mereka mengakui terpaksa masih menyuap. Kalau gratifikasi masih lumayan, tapi kalau menyuap tuh jadi semacam keharusan. Kalau enggak saya ketinggalan sama teman saya, Pak. Gitu kan? Karena teman saya bisa dapat order dengan menyuap. Atau kebiasaannya di satu daerah ini harus menyuap. Macam-macam sebab, tapi kita bilang itu yang kita hadapi sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di nasional mungkin relatif lebih besar skala ekonominya, tapi kasusnya masih sama. Jadi kita dudukan di forum ini, forum non formal saja. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kalau ada forum itu di daerah atau di sektor masing-masing, saya undang untuk ikut. Karena ini forumnya non formal, tapi ada keluhan dari sektor swasta yang kita coba fasilitasi untuk dibawa ke kementerian lembaga di pusat gitu. Tapi ini keluhannya bukan dari personal, jadi bukan dari PT. Oleh karena itu kita bilang lewat Kadin saja, jadi supaya lebih struktural gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di yang berikutnya. Yang kita bilang inovasi digital, kenapa kita percaya? Kita ngomong cuma dua aja deh, perizinan sama pengadaan barang jasa.
apa sih inovasi digital yang kami rasakan di KPK sangat mendorong pencegahan. Yang pertama, dia mendorong transparansi. Bapak Ibu sekalian, pengusaha real estate bingung. Saya izin lokasinya ini nggak jelas, Pak, karena di mana yang masih terbuka. Pengusaha perkebunan, tambang juga bingung, karena one map policy belum jalan. Saya dibilang di OSS udah oke, begitu ke daerah petanya beda. Gitu. Terpaksa saya harus menyuap supaya nyamain peta, karena kan saya udah di lokasi ini ceritanya gitu kan. Ada lagi kontraktor yang bilang saya nggak tahu proyeknya berapa sih sebenarnya yang tersedia nih tahun ini gitu kan. Katanya anggarannya 1T gitu, tapi kok gitu kan. Atau yang sektor kesehatan katanya mau beli ini itu, kok nggak nongol di APBD-nya. Nah yang begitu-begitu kita bilang digital mendorong transparansi. Masih 1000 contoh lagi gimana transparan itu bisa mencegah korupsi secara otomatis. Yang dia terbuka, izinnya dikasih serampangan. Harus yang memenuhi syarat. Kalau yang di sektor alkes sudah lebih berat lagi syaratnya. Ada cara distribusi obat, cara pembuatan obat, cara packagingnya, segala macam itu dia harus penuh. Gitu kan. Jadi transparan itu penting, tapi akuntabel itu harus jadi satu. Itu yang kita lihat sekarang inovasi digital sangat perlu, gitu. Sangat perlu. Kalau saya bilang misalnya cerita ya DTKS lah yang bansos begitu, itu digital digunakan dalam database yang luar biasa besar sekarang di Dukcapil yang NIK, dibawa NIK-nya ke Kemensos, lahirlah 100 juta orang miskin Indonesia, lahirlah bansos dan segala macam termasuk prakerja. Dasarnya dari situ. Jadi kita lihat gimana transparansi ini sekarang bisa lihat gampang. Saya dapat bansos apa enggak? Cek bansos saja. Selesai dia. Kalau dulu gelap, kita nggak tahu. Kita bilang, Anda layak dapat bansos. Tapi gimana cara ngeceknya? Nggak tahu. Inovasi digital bisa bikin itu. Yang berikutnya, secara spesifik, apa yang kita dapatkan di daerah soal pencegahan korupsi dari KAD. Di slide berikutnya, termasuk di tingkat nasional. Ini berita bagus. Pada dasarnya pengadaan barang jasa, kalau kita berpikir digital sekarang, itu memang kita nggak bisa menghindar dari marketplace dan e-payment. E-payment-nya jangan lupa. Apakah katalog marketplace? Hampir. Tapi payment-nya kan masih payment offline. Anda boleh dapat order dari katalog. Begitu bayar kan harus ke Pemda. Terbitin dulu berita acara serah terima. Pergi lagi ke sana kemari, di kas negara memang cuma sehari. Tapi jalan ke sininya, kalau ditahan di berita acara serah terima, selesai. Nah kita bilang kenapa sih nggak kayak, ini saya sebut merek nih, Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Udah silakan aja lah, nggak usah katalog yang harus disebutlah mini katalog, ditender dulu lah di dalam, dan sudah terjadi sekarang. Jadi konsep dasar pengadaan barang jasa yang inovasi digitalnya kita tunggu sekarang dari LKPP adalah marketplace dan e-payment. Itu dua harus nyambung. Sayangnya belum. Keburu pandemi, ini belum ada. Jadi teman-teman yang di sektor alkes itu merasakan sekali bahwa udah chaosnya bukan main, ada LKPP lagi datang bilang boleh tunjuk langsung sekarang karena situasi darurat. Udah tambah nggak keruan tunjuk langsung. Dulu aja masih kayak pakai katalog, orang berlomba-lomba cari koneksi, begitu tunjuk langsung tambah banyak lagi peluangnya. Nah tapi ini berita bagusnya, kita dorong katalog ini ke sektoral. Jadi marketplace dan e-payment ini di sektoral. Kalau PUPR ini ada Sipasti. Jadi buat teman-teman konstruksi yang menengah ke bawah, kita harapkan harga barangnya itu tayang. Kenapa kita bilang transparan? Karena di Sipasti tayang. Jadi HPS-nya tidak mungkin lagi ketinggian. Karena ada akan orang bilang, Pak, besi itu nggak 10 perak, saya menjual 8. Ya masukin aja ke Sipasti, 8. Sehingga harganya turun sendiri. Di Kementerian Kesehatan, kita dorong Kementerian Kesehatan sendiri yang mengelola katalog untuk alkes dan obat generik. Ini sedang berjalan. Ini yang saya ceritain yang sedang berjalan. Jadi sayang juga, keburu pandeminya udah liwat, kita baru inovasi digitalnya keluar. Tapi lebih bagus telat deh daripada enggak. Dana BOS yang sekitar 30 triliunan atau 40, itu pengadaannya ternyata sekarang digital. Pakai SIP lah, dari Dikbud bikin.
Jadi kepala sekolah kalau mau beli barang, masuk ke Siplah langsung. Untuk di daerah-daerah 34 provinsi, ada LKPP keluarkan namanya BELA, belanja langsung di bawah 50 juta. Jadi kalau Pemda mau beli barang di bawah 50 juta, langsung klik aja. Diklik, sayang paymentnya belum e-payment, tapi kita akalin dengan pakai kredit card. Paling nggak digital payment harus terjadi. Ternyata di provinsi inovasinya lebih maju lagi. Di Jawa Tengah ada Blangkon, dia bilang. Mirip-mirip dengan Bella. Pokoknya kira-kira sekarang belinya model-model Bukalapak atau Tokopedia, Pemda belinya. Di bawah 50 juta itu buat Pemda, frekuensinya tinggi. Di Jawa Barat ada MBIS, di Jawa Timur ada Bejo, belanja online. Tapi semuanya berpikir bahwa hanya digital yang bisa mencegah korupsi, nggak usah pakai menghimbau, nggak usah pakai mengawas-ngawasi, pokoknya suruh ikut aja di sistem. Selesai. Nah itu yang kita bilang kenapa kita berharap pada inovasi digital, karena rasanya pencegahan korupsi itu bisa loncat langsung, gitu ya, suap, gratifikasi, atau pemerasan itu bisa dilewatin langsung dengan digital. Untuk perizinan, walaupun se-Indonesia sudah dipaksa perizinan terpadu satu pintu, beberapa daerah justru bisa online. Kita dari Jakarta bisa minta IMB online ke Kabupaten Solok, misalnya. Itu kita nggak nyangka-nyangka juga. Ternyata ada yang lebih kreatif dari sekedar bikin satu gedung, Anda masuk, ada sistemnya, perizinan apa aja yang ada, dokumennya harus apa, berapa jumlahnya, berapa lama prosesnya. Ternyata ada yang loncat lebih tinggi dari itu. Kita ke Surabaya dari Jakarta nih, kita bisa bikin IMB-nya. Atau kita minta siup dari Jakarta, nggak usah ke sana. Nah ternyata ada. Itu secara langsung. Kalau izin trayek angkot itu di Kota Kupang, itu sekarang PTSP-nya online, selesai itu yang ngasih 100.000, 200.000 selesai. Karena ada nggak akan diproses izinnya kalau syaratnya nggak lengkap. Begitu lengkap dikasih nomor. Pakai HP kita bisa cek, izin saya udah di meja keberapa. Meja keberapa lu? Bukan cuma cerita diproses apa enggak, meja keberapa. Nah kalau terlambat, WA langsung, loncat langsung ke wali kota yang terima. Nah itu kita bilang kenapa kita sangat berharap pada inovasi digital, termasuk untuk perizinan. Memang pada banyak hal di KAD itu aturan berlebih. Teman-teman yang Sumatera Utara di Jawa Timur KAD ngerasain. Genset dikasih retribusi, pengusaha bingung. Genset saya yang beli, saya mengoperasikan, saya yang merawat, yang ngisi solarnya saya. Urusannya apa? Saya harus bayar retribusi ke Pemda. Nggak ada yang mau. Datang oknum APH, kan oknum nih, datang meriksa. Ini Anda belum bayar, kena denda. Ya memang salah jadinya. Tapi kita bilang di KAD, ini retribusi genset ini kelebihan. Retribusi yang nggak ada nilai tambahnya buat pengusaha. Mengatur enggak, gitu kan? Kecuali genset ini barang terlarang, boleh Anda atur. Oleh karena itu, di Sumatera Utara dan di Jawa Timur sekarang dirubah perdanya tentang retribusi genset. Nah, yang begini-begini kita bilang bukan salah pengusaha juga. Oknum memanfaatkan karena regulasi kelebihan, akhirnya oknum datang. Belum cerita limbah B3, lebih banyak lagi ceritanya. Olinya bercecer dikit juga, ini Anda melanggar nih, kalau B3 nih pidana nih. Siapa yang nggak takut dibilang pidana. Tapi mau ya regulasinya yang benar dong, jangan kelebihan juga. Jadi aturan-aturan yang tidak ada nilai tambahnya yang itu. Izin lokasi yang kita pernah buat webinarnya, kita tanya Pak Wali Kota, kenapa sih Pak izin lokasi lama? Bukan di saya Pak, ada 6 step sebelum saya kasih izin buat perumahan. Bayangkan, pemerintah ngejar 1 juta rumah setahun. Sementara pengusaha sangat ingin ikut, macetnya cuma di tengah. Di awal BPN tidak membuka izin lokasi. Lokasi mana yang saya bisa bangun perumahan? Tanya dulu sama saya, menghadap. Wah kalau menghadap repot. Kenapa nggak dibuka? Kenapa kita bilang transparan dan akuntabel itu harus jadi satu. Kalau dibuka, saya tahu ada di mana. Kalau yang udah ada, saya harus tahu siapa itu orang yang dapat izin lokasi. Kalau ada izin lokasi, dia turun lagi terus. Wali kota terakhir, cuma tanda tangan aja. Nah kita bilang yang begini-begini kita dorong sama inovasi digital. Saya mengapresiasi bahwa IECD sama IEPC itu mikir juga ternyata gitu ya, bahwa bukan ISO, bukan panduan yang satu, nggak ada seragam-seragaman. Semakin banyak itu panduan, semakin membantu.
Layeringnya banyak dari multinasional sampai UKM. Semua juga pengen berbisnis nggak pakai nyuap. Semua pengen. Jadi saya apresiasi. 75 checklist sangat membantu dan saya sendiri akan membagikan ke adik-adik. Nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah silau ngeliat yang ini. Ini aja dulu baca, jalanin. Kira-kira, kira-kira Anda udah mulai nggak? Tapi PR kita yang paling besar ada di lingkungan usaha. Lingkungan usaha inilah semua berinteraksi dengan segala kepentingan. Dan sayangnya pandeminya udah hampir selesai, digital kita masih tertatih-tatih di belakang. Masih ada harapan beberapa sektor kita dorong supaya lari lebih cepat gitu. Pada dasarnya pengadaan marketplace dan e-payment, perizinan sama dia digital gitu kan, perizinan yang digital dengan segala akuntabilitas yang ada di dalamnya. Tapi pada akhirnya mari kita gabung dengan KAD di daerah kalau ada gitu kan, sampaikan keluhannya, jangan keluhan karena bisnis saya susah, bukan. Saya susah karena saya harus menyuap. Itu saja. Kenapa Anda harus menyuap gitu kan? Kenapa Anda harus bayar ke oknum? Karena saya punya genset diperiksa memang saya belum bayar. Kenapa Anda nggak bayar? Saya nggak ngerti nilai tambahnya apa nih retribusi. Oke. Kita duduk, kita bilang sama Pemda. Pemda itu retribusi genset kayaknya mesti ditinjau. Nggak masuk di akal. Atau kita datang ke BPN. BPN izin lokasi dibuka dong, kan sekarang teknologi udah gampang. Coba kasih lihat petanya di mana boleh dibangun perumahan. Apakah ini rumah sederhana, apa rumah yang non rumah sederhana. Gitu saja. Gitu. Jadi kita pikir kita sangat mendukung gitu. Terima kasih buat IPC, ICD udah mengundang Bu Natali yang dari dulu sampai sekarang gitu konsen untuk pencegahan di sektor swasta. Kerjaan pencegahannya nggak top Bu, tapi kalau terjadi gitu dan pengusaha senang gitu kan bahwa dia tidak perlu menyuap, rasanya tugas kita lumayan gitu. Kalau misalnya pengusaha nggak nyuap gitu dia nggak lapor Bu Natali, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, itu emang begitu pengusaha Bu. Kalau senang dia nggak lapor, kalau susah, mari kita lapor gitu. Nggak apa-apa gitu, kita sih nggak apa-apa, biasa saja gitu. Hanya mari kita gabung untuk upaya pencegahan. Dan teknologi digital kita percaya salah satu game changer yang justru kita harus utilisasi penuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Pahala. Kami sungguh apresiasi kehadiran Pak Pahala dan penjelasan mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan KPK. Gagasan KAD memang sangat baik dan semoga semakin banyak perusahaan ingin ikut serta. Sebelum Pak Pahala pergi, yaitu foto sebentar saja, panitia apakah sudah siap? Ini waktunya Pak Pahala kan sangat berharga, kita nggak boleh menyia-nyiakan. Tolong yang mandu ambil foto siapa? Saya gaptek loh soal ambil foto. Pak Rudiantara masih belum muncul. Pak Rudi, apakah bisa kembali hadir bersama kita? Oke, Pak Rudi tidak ada, tetapi saya harap panitia sudah bisa mengambil fotonya. Ya, oke. Siap. Senyum yang terlebar, yang paling optimistis. Sudah? Apakah Pak Sigit dan Pak Eri mau bergabung dalam foto? Ya. Ada. Ayo Pak Eri, saya belum pernah lihat lagi Pak Eri ini sesudah pandemi nih. Ya, oh ini dia. Saya ada kok. Oke. Pak Sigit, salam sehat Pak Sigit. Mbak, apa kabar Pak? Terima kasih loh Pak waktunya. Kita akan memulai acara foto bersama ini. Mohon senyumnya yang paling lebar dan optimis untuk gerakan kaki ini. Baik, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Cheers. Dan juga sekarang tangan dikepalkan. Oh, Pak Rudi bersama-sama dengan kita. Alright, Pak Rudi, kita mau foto bersama. Ini masih ada satu orang lagi yang belum. Ya, Pak Tupak. Iya, mungkin sudah left. Oke, 3, 2, 1. Untuk Indonesia. Alright. Tahan. Sudah? Mohon ditahan. Iya. 3, 2, 1. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya, terutama untuk Pak Pahala Nainggolan yang akan langsung live.
Ya, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan virtual untuk kita semua dan juga para peserta. Very good job, terutama untuk Bu Natalia yang sudah memimpin kita dalam acara multi stakeholder dialogue ini. Kita harapkan bahwa sinergi sektor publik dan swasta ini tetap berlanjut dan berkesinambungan agar tujuan agar Indonesia bersih dan transparan bisa tercapai. Kami kembalikan kepada Ibu Natalia untuk recap dan summary. Mas David, sebelum recap dan summary, saya diberitahu ada beberapa pertanyaan yang harus ditanggapi oleh atau ingin ditanggapi oleh para pembicara. Yang pertama, pertanyaan untuk Pak Rudi mengenai blockchain. Sejauh mana teknologi blockchain dapat efektif dan efisien untuk memantau fraud di negara-negara lain dan juga di Indonesia. Terus ada satu lagi pertanyaan yang sebetulnya berkaitan dengan pengalamannya Pak Rudi. Ini ada ada kepala daerah yang meminta fasilitas dari BUMN, kan Pak Rudi komisaris BUMN, berupa hak pakai di atas hak pengelolaan milik BUMN. Apakah hal ini diperkenankan? Karena itu kan berarti pelepasan aset BUMN yang tidak semestinya. Jadi 2 pertanyaan Pak Rudi. Silahkan. Terima kasih. Yang pertama mengenai blockchain. Blockchain itu sebetulnya teknologi bukan untuk lebih kepada ini ya, lebih kepada karena open ledger, keterbukaan kepada semua pihak. Itu teknologinya. Tapi kalau tadi ditanyakan yang digunakan yang lain, mengurangi terutama di korporasi terhadap fraud itu bisa digunakan dari big data analytics sampai kepada artificial intelligence. Kenapa? Karena dengan big data ya maupun AI itu bisa membuat pemodelan. Jadi dia bisa contoh misalkan operator seluler. Operator seluler itu menerapkan big data analitik ya untuk melihat terjadinya potensi irregularities dalam traffic. Traffic bisa bocor kan, bisa nanti orang tidak bayar dan lain. Jadi dia melihat dari sana untuk mencoba mencegah kebocoran itu di level korporasi. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan mengenai blockchain di Indonesia kan sudah diimplementasi, pajak online sudah mengimplementasikan. Nah, ini memang kita harus encourage semua proses bisnis government to business ya, government to corporate itu didorong menggunakan teknologi blockchain. Ini yang saya harapkan di Indonesia lebih banyak lagi adopsi dari teknologi blockchain. Jadi ada 2, satu untuk mencegah dan satu lagi untuk operasional gitu loh. Apakah Pak Rudi ini juga bisa digunakan untuk mensinkronkan data yang di daerah dengan yang di pusat? Kan seringkali di daerah mempunyai sistem tersendiri, pusat tersendiri, terus tidak ada linkage, tidak ada sinkronisasi. Bagaimana mengatasi itu? Apakah blockchain bisa mengatasinya? Blockchain tidak ditujukan untuk sinkronisasi data, Bu, hanya informasi general ledger lah. General ledger kan dikirim pada saat bersamaan kepada semuanya gitu loh. Itu, tapi kalau untuk sinkronisasi itu harus dilakukan rekonsiliasi dan integrasi dari format ya. Nah, mohon maaf justru sekarang drivernya saya sebetulnya berharap banyak kalau di pemerintah, kementerian atau lembaga yang mendrive ini semua adalah Kementerian Pan-RB. Karena proses bisnis pemerintahan itu sebetulnya digawangi oleh Kementerian Pan-RB, namanya juga Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi bagaimana cara melayani harus dirubah dan lain sebagainya itu Kemenpan-RB. Nah, setelah itu barangkali dengan Kementerian Kominfo yang memilih teknologinya seperti apa. Nah, ini yang di pemerintahan. Kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai pelepasan hak pakai. Ya, aset BUMN, kepala daerah ingin menggunakan aset BUMN. Ya, sebetulnya tergantung seperti apa asetnya, peruntukannya seperti apa. Kalau misalkan dipinjam dalam artian tidak mengalihkan haknya, ya tidak menjadi apa-apa. Tapi kalau tidak kan berarti harus hilang dari asetnya, dari neracanya BUMN. Contoh misalkan ya, kami di Semen Indonesia kan mempunyai ratusan hektar tanah bekas tambang. Nah, ada beberapa yang memang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Bisa bekerja sama dengan Pemda. Contohnya kan karena ada
bekas quarry itu tempat mengambil bahan baku zaman dahulu sehingga timbul cekungan. Nah sekarang dibuat yang namanya danau sehingga untuk wisata. Nah ini bisa dikerjasamakan, tetapi tidak asetnya tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini kuncinya adalah di manajemen balance sheet. Nah, kalau kita keluarkan dari balance sheet kan kita harus tanggung jawab kepada pemegang saham karena pemegang saham yang mempunyai balance sheet kita sebetulnya. Itu saja dan itu nggak terlalu sulit gitu menurut saya. Kolaborasi dimungkinkan, tetapi aset tetap saja di balance sheet BUMN-nya. Betul, dan sekali lagi balance sheet itu milik pemegang saham, bukan milik manajemen. Ya, jelas. Terima kasih Pak Rudi. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Andi, bagaimana rewards bagi orang-orang yang berintegritas tinggi? Apakah ada gunanya untuk dalam pencegahan? Dan juga pertanyaan kedua adalah bagaimana memastikan agar perusahaan-perusahaan ini menggunakan checklist yang dianjurkan oleh Pak Andi? Ya, terima kasih Bu. Jadi yang pertama reward itu memang jadi kita KPK urusannya yang inilah yang penegakan hukum ya. Kalau kita urusannya yang memberikan penghargaan reward. Nah reward itu tadi harusnya bisa memberikan keuntungan secara finansial juga bagi organisasi. Jadi kalau semakin berintegritas harusnya perbankan ngasih pinjamannya lebih murah dong ininya ya bunganya gitu kan karena risikonya lebih kecil gitu kan. Kalau berintegritas mestinya ketika mengikuti tender-tender gitu juga yang namanya sertifikasi bahwa ini adalah perusahaan yang sudah certified dan punya sistem anti suap dan anti korupsi yang baik, mestinya ada penilaian khusus bagi perusahaan-perusahaan seperti ini. Atau misalnya ketika menghadapi harus kerjasama dengan pihak-pihak internasional dengan supplier dan sebagainya itu juga sertifikat bahwa kami perusahaan yang memang sudah berintegritas dan menjalankan sistem yang benar, maka harusnya itu akan lebih dipercaya dan lebih memudahkan bersama. Bagaimana supaya bisa dijalankan checklist 75 ini? Saya kira memang sangat penting komitmen dari pimpinan ya. Jadi mulai dari Dewan Komisaris dan direksi untuk komit menjalankan checklist ini. Karena sebenarnya checklist ini juga intinya mengamankan mereka gitu terutama. Jadi mengamankan pemimpin untuk tidak jadi terjebak kepada nanti urusan-urusan yang harus berurusan dengan KPK, hukum dan sebagainya. Dengan adanya checklist ini dan ada semacam sistem pokayoke namanya, di mana even seorang pemimpin mau melakukan suap atau korupsi saja sistem akan menolak gitu. Karena sudah ada barikade-barikade yang jadi tidak bisa gitu. Bukan hanya tidak boleh gitu ya, tidak bisa. Bahkan mau melakukan suap dan korupsi sistem akan menolak gitu ya. Nah inilah yang akan mengamankan para pemimpinan nanti untuk jangan sampai terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak governance, bahkan juga sampai kepada tuntutan hukum. Kira-kira begitu ya Bu Natal. Ya, terima kasih Pak Andi. Kemudian ada juga pertanyaan untuk Bu Endang soal harga tes COVID ini, siapa yang mengendalikannya? Apakah publik, pemerintah, ataukah swastanya? Siapa yang seharusnya mengatur harga patokan tes COVID ini? Maaf Bu Natalia, saya barusan terlempar keluar. Oke. Pertanyaannya ini, siapa yang seharusnya mengontrol harga tes di masa COVID ini? Apakah pemerintah atau institusi publik ataukah swasta sendiri bisa mengatur harganya? Bagaimana sebaiknya supaya harganya itu tidak melambung di luar kontrol? Bahwa ada tangan pemerintah untuk mengatur itu baik sekali, meskipun itu tidak terjadi sebelum pandemi ini. Nah, apabila itu akan menjadi suatu kebijakan bahwa semua tes diatur itu baik. Yang penting diperhatikan adalah bahwa kepentingan publik maupun kepentingan pengusaha itu juga diseimbangkan. Begitu Bu Natalia. Iya, oke. Jadi kita harus ada pengendalian dan pengawasan juga oleh pemerintah ya supaya ini bisa baik. Nah sekarang ini ada satu pertanyaan untuk semuanya yang saya harap bisa juga dijadikan semacam closing statement ya.
pertanyaannya begini, ada sementara orang yang menganggap bahwa transparency sama accountability itu adalah sesuatu yang vulgar, karena membeberkan keaiban, keborokan suatu institusi. Bagaimana tanggapan para narasumber? Bagaimana kita bisa memerangi korupsi apabila di antara sementara orang, bahkan di pemerintah, ada pemikiran bahwa transparency, accountability, membuka borok itu adalah budaya yang tidak sopan, vulgar, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan untuk semua yang hadir supaya menjawab. Mulai dengan Pak Rudi dulu, kemudian Pak Andi, dan kemudian Ibu Endang. Silakan Pak Rudi. Kalau saya tidak melihatnya sebagai satu aib ya, asal kita memposisikan yang namanya governance itu di depan. Jadi sebelum melakukan justru governance dulu harus dirancang dan didesain. Kalau misalkan menjadi aib itu konsekuensi orang melanggar aturan misalkan. Itu bagi saya demikian. Justru kalau menurut saya governance itu harus dari awal-awal harus disiapkan, harus dirancang, harus didesain. Ya prinsip governance kita tahu ada tarif lah ya. Kalau itu dilakukan, insya Allah ke belakangnya tidak akan ada aib. Aib itu kan hanya yang tidak sesuai dengan governance, melanggar aturan. Ya sekali-kali untuk deterrent effect ya, mohon maaf ya, saya bukan berarti mau mempermalukan orang. Untuk deterrent effect ya boleh-boleh saja gitu loh. Dan saya titip sebetulnya tadi juga ada pertanyaan mengenai teknologi. Bear in our mind, teknologi itu bukan segalanya, bukan dewa. Fokusnya adalah bagaimana kita menyiapkan proses bisnis, menyiapkan governance, agar itu efektif, efisien, kita menggunakan teknologi. Teknologinya bisa macam-macam. Itu saja dari saya, terima kasih Mbak Natalia. Ya, terima kasih Pak Rudi. Kemudian Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Natalia. Jadi kalau orang itu ganteng, cantik, dia pingin pamer gitu kan. Biasanya kalau kurang-kurang cantik ya tidak ingin dipoto gitu ya. Jadi perusahaan yang keborokannya banyak ya menurut saya harus diselesaikan dulu keborokannya itu ya. Makanya kita menghimbau untuk menggunakan 75 checklist itu. Kalau 75 checklist itu sudah bersih gitu, nah barulah kita tampilkan ke publik gitu. Jadi sesuatu yang menarik untuk ditampilkan harus kita sampaikan kepada publik bahwa kita ini perusahaan berintegritas gitu. Jadi itu ya, jadi keborokannya diselesaikan dulu gitu. Setelah itu kita tampilkan ke publik. Terima kasih. Kalau tidak berintegritas kita diam-diam saja. Kita perbaiki dengan menggunakan 75 checklist tadi itu. Kita lihat masalahnya di mana, kemudian kita buatkan sistem sehingga tadi saya mengatakan kalaupun ada orang atau oknum di perusahaan itu yang ingin membuat keborokan gitu ya, maka sistem yang akan menolak gitu. Jadi ya tidak akan terjadi lagi keborokan gitu ya. Kira-kira gitu. Makasih. Asalkan jangan yang membeberkan dijadikan oknum. Whistleblower-nya yang dijadikan oknum itu juga bisa saja terjadi. Exactly. Ya, betul. Ibu Endang, bagaimana pendapat Ibu? Ya, kata kuncinya barangkali kompromi, Bu ya. Jadi kita dalam budaya kita tuh terlalu lama kita membiarkan kompromi terjadi dalam segala hal. Karena kita bangsa yang baik, bangsa yang menghargai orang lain. Nah, sekarang kompromi sudah begitu jauh menyimpang, kita masih tetap ingin bahwa itu menjadi bagian dari kebaikan. Padahal belum tentu itu menjadi bagian dari kebaikan, justru menjadi bagian dari kebobrokan budaya kita. Jadi kompromi itu, Bu, yang harus kita koreksi sebenarnya. Kompromi dalam masa kedaruratan itu memang tidak terelakkan. Tapi kompromi di dalam masa yang normal, yang dari dulu sudah terjadi, itu yang memang harus dibasmi. Dan itu harus membutuhkan transparansi. Begitu, Bu? Ya, terima kasih Bu Endang, Pak Rudi, Pak Andi atas sharing pengalaman dan pengetahuannya. Kalau bisa disimpulkan untuk mengatasi korupsi, untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola, itu memang memerlukan kerjasama kita semua. Memerlukan collective action antara sektor publik maupun sektor swasta.
Jadi masing-masing mempunyai tanggung jawab dan mempunyai peran yang harus dijalankan. Dan ternyata sekarang karena zeitgeist-nya ini adalah memang menuju untuk transparansi dan tata kelola yang baik, sebetulnya tidak ada alasan bagi siapapun, baik itu sektor publik maupun swasta, untuk mengelak. Karena begitu banyak tools yang tersedia untuk membangun sistem-sistem anti-bribery, anti-suap, anti-korupsi di perusahaan, apakah itu publik ataupun itu swasta. Jadi itu kalau bisa disimpulkan pembicaraan selama hampir 3 jam ini sangat menarik, semoga bermanfaat bagi semua yang hadir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Pak narasumber yang sharing, juga kepada Bapak Irjen Kementerian Dalam Negeri yang memaparkan insentif yang diberikan bagi Pemda-Pemda yang inovatif. Kepada Pak Nainggolan juga Pak Pahala, gagasan KAD, KAN perlu kita dukung supaya sukses. Dan dengan demikian sekali lagi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada peserta yang aktif. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Semoga di lain kesempatan bisa ditanggapi. Saya serahkan acara kembali ke Mas David untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Nathalie Subagio dan juga kepada seluruh panelis speaker yang sudah dengan sangat baik melit kita ke dalam semua conversation yang pastinya sangat kita butuhkan. Terima kasih kembali dan sukses untuk Bapak dan Ibu semua. Ya Bapak dan Ibu, kami ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin mengetahui atau ingin mendownload semua bahan yang telah dipaparkan, bisa langsung melihat di chat box, ada link yang bisa Anda unduh dari situ, dan juga tidak lupa untuk presensi Anda juga bisa melihat link yang sudah ada di chat box untuk Anda bisa gunakan. Ya, terima kasih. Kita sudah masuk ke akhir acara, namun kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini hingga dapat terlaksana dengan baik, yaitu Kadin Indonesia, KNKG, Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI, The Indonesian Institute for Corporate Governance atau AICG, APindo, HIPMI Kota Bandung, Indonesian Business Link atau IBL, Indonesian Global Compact Network atau IGCN, GRCI, serta pastinya CNBC Indonesia sebagai media partner kami. Sebelum kita berpisah, izinkanlah saya mengutip sebuah quotes dari Mervyn King yang berkata, "Good corporate governance is about intellectual honesty and not just sticking to the rules and regulation." Atas nama Koalisi Anti Korupsi atau KAKI dan juga kru CNBC Indonesia yang bertugas untuk acara ini, saya David Manalu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada event kami selanjutnya. Salam anti korupsi, salam integritas, jayalah Indonesia dan God bless. Terima kasih.